Halo, selamat malam. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya bersuara soal situasi politik terkini. Megawati menyinggung rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hingga kecurangan pemilu yang mulai terjadi. Kepada siapa pesan Megawati ditunjukkan? Apakah pidato itu sebagai bentuk balasan ke Presiden Jokowi yang menyatakan drama politik terjadi akhir-akhir ini dan menyindir pertarungan perasaan yang dilakukan PDI Perjuangan. Suara hati Megawati untuk drakor Jokowi. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan. Presiden Joko Widodo menyinggung perihal situasi politik saat ini yang disebut seperti drama dalam sinetron. Jokowi mengatakan politik tanah air seharusnya diisi dengan adu gagasan. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Pidato Jokowi pada acara ulang tahun ke-59 Partai Golkar di Jakarta itu disampaikan pada pekan lalu, sehari sebelum sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adik ipar Jokowi Anwar Usman melanggar kode etik berat. Putusan itu memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan melarang ia terlibat dalam perkara sengketa pemilu yang memunculkan konflik kepentingan. Masih di pekan yang sama, Jokowi kemudian lagi-lagi melontarkan pernyataan terkait pemilu 2024. Di hadapan para penyelenggara pemilu, Jokowi mengungkapkan banyak pihak yang menilai pemilu mudah diintervensi. Namun sebaliknya, menurut Presiden, pemilu justru sulit diintervensi. Sekjen PDI Perjuangan mempertanyakan pernyataan Jokowi. Menurut Hasto, putusan MK justru membuktikan bahwa pernyataan Jokowi berbanding terbalik dengan realitas politik yang terjadi. Hasto mengatakan, MK terbukti tidak netral dalam menghadapi gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres. Hasto mengatakan, yang dilakukan PDI Perjuangan adalah menentang rekayasa hukum di MK. Hal itu bukanlah bagian dari drama politik, tapi dalam rangka menegakkan marwah konstitusi. Belakangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait drama politik yang terjadi. Megawati menilai telah terjadi manipulasi dan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Dia meminta masyarakat turut mengawasi jalannya pemilu 2024 agar berjalan jujur dan adil. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Tidak hanya PDI Perjuangan, sindiran ke Jokowi juga datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh menjawab pertanyaan ke dirinya di acara hari ulang tahun Nasdem ke-12 di Nasdem Tower Jakarta Sabtu lalu. Mengapa tidak mencalonkan anaknya Prananda Surya Paloh sebagai calon wakil presiden? Surya Paloh menilai anaknya masih membutuhkan proses yang lebih panjang jika akan menjadi cawapres. Tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas nggak? Saya berharap ada suatu proses
yang akan dan harus dia lakukan, hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang, mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar, kuat, bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Dalam sambutan safari politik di Palembang Minggu siang, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka mengatakan kepada pendukungnya untuk mendiamkan saja apabila ada fitnah, serangan, bulian, dan nyinyiran yang ditujukan pada dirinya. Baca media cetak, media sosial, sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum rilis beberapa lembaga survei yang memotret respon publik terhadap hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan serta bagaimana respon publik tentang drama pencalonan Gibran Rakabuming Raka hingga elektabilitas pasangan capres dan juga cawapres yang hari ini sudah resmi ditetapkan sebagai pasangan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kita lihat survei yang pertama, ini adalah surveinya Indikator Politik. Bagaimana publik melihat hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan. Indikator Politik melakukan survei 27 Oktober sampai 1 November 2023. Hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan sedang tidak baik. Ternyata ada 49% responden ataupun publik yang menilai pernyataan tersebut betul atau mereka setuju bahwa hubungan Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan saat ini sedang tidak baik. Sementara yang tidak setuju ada 32,1%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 18,8%. Jadi drama ataupun saling balas-membalas antara kubu Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan dimaknai oleh masyarakat sebagai ketidakharmonisan hubungan antara Presiden Jokowi dengan partainya. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana respon publik ketika ada pernyataan Presiden Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Ternyata 34,7% setuju dengan pernyataan ini. Mereka melihat bahwa Presiden Jokowi telah mengkhianati PDI Perjuangan, ada 34,7%. Yang tidak setuju lebih besar, jumlahnya adalah 44,1%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 21,3%. Kalau tadi mayoritas orang tahu bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan sedang tidak baik, tapi mayoritas tidak melihat bahwa Presiden Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan. Kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah surveinya Carta Politika yang digelar 26 sampai 31 Oktober 2023 soal kepantasan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Ternyata apakah kepantasan Gibran jadi cawapres? Ini ada 38,2% yang menilai ini pantas saja Gibran menjadi cawapres. Ternyata lebih banyak yang menyatakan Gibran tidak pantas jadi cawapres. Itu ada 48,9%. Yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 12,9%. Jadi menurut Carta Politika hasil surveinya masyarakat menilai bahwa Gibran tidak pantas jadi cawapres, itu 48,9% ya. Apakah alasan Gibran tidak pantas menjadi cawapres? Masih surveinya Carta Politika tanggal 26 sampai 31 Oktober 2023. Jadi alasan bahwa Gibran tidak pantas menjadi cawapres adalah terlalu muda dan belum matang, itu di angka 55,4%. Kemudian alasan Gibran tidak pantas menjadi cawapresnya Prabowo karena politik dinasti Jokowi, jumlahnya 26,7%. Ini dinilai sebagai penyalahgunaan kekuasaan Jokowi, 12,4%. Gibran dinilai ambisius dan tidak loyal terhadap partai, 3,2%. Tidak tahu atau tidak jawab ada di 2,3%. Meskipun pemilih di 2024 ini jumlahnya mencapai 52% untuk pemilih muda, ternyata pemilih muda menilai bahwa Gibran terlalu muda dan belum matang untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ini anomali yang sangat menarik ya. Kita lihat slide selanjutnya.
Bagaimana potret elektabilitas capres dan juga cawapres? Ini adalah 3 survei terbaru yang dirilis kurang lebih dalam 1 minggu. Ada beberapa potret elektabilitas yang sudah kita rangkum di saat hari ini adalah hari penetapan pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Ini surveinya Indikator dulu. Saya beritahu bahwa survei Indikator ini berlangsung 27 Oktober sampai 1 November 2023 menggunakan metode tatap muka. Pasangan Anies Mohaimin di 24,4%, kemudian pasangan Ganjar Mahfud di 30%, pasangan Prabowo Gibran di 39,7%. Itu versi Indikator, surveinya adalah melalui metode tatap muka ya. Bagaimana dengan surveinya Carta Politika? Mulainya mirip 26 sampai 31 Oktober 2023, metodenya juga sama, tatap muka. Anies Mohaimin di 24,3%, tidak jauh berbeda dengan Indikator, sementara Ganjar Mahfud di 36,8%, sementara Prabowo Gibran di 34,7%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 4,3%. Ada perbedaan antara Indikator dengan Carta yang mungkin surveinya hanya berlangsung ataupun mulai digelar ini beda 1 hari, tapi hasilnya kok bisa berbeda begini ya. Kita juga nggak tahu. Terakhir adalah surveinya Populi Center, tanggal 29 Oktober sampai 5 November 2023. Ini jeda juga beberapa hari saja antara Indikator dengan Carta. Hasilnya Anies Mohaimin di 22,3%, Ganjar Mahfud di 23%, sementara Prabowo Gibran di 43,1%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 11,6%. Sangat drastis sekali ya perbedaannya antara Carta Politika dengan Populi Center dan Indikator dengan Populi Center. Tapi untuk Indikator dan juga Populi Center menempatkan posisi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menempati angka hampir antara 39 sampai 43%. Sementara Carta justru sebaliknya. Kita nggak tahu, tapi itulah potret dari elektabilitas 3 capres dan juga cawapres setelah penetapan dari KPU, dan apakah kemudian 3 potret ini bisa mencerminkan pilihan dari rakyat Indonesia, kita nggak tahu. Tapi yang jelas drama di elit semakin memanas. Kemarin akhirnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara untuk pertama kalinya, dan itu memberikan sinyal bahwa memang ada hubungan yang sudah mulai retak. Sudah retak bahkan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, bahkan ada kata-kata kecurangan pemilu sudah mulai terjadi. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya bersuara soal situasi politik terkini. Megawati menyinggung rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hingga kecurangan pemilu yang mulai terjadi. Kepada siapa pesan Megawati ditujukan? Apakah pidato itu sebagai bentuk balasan ke Presiden Jokowi yang menyatakan drama politik terjadi akhir-akhir ini dan menyindir pertarungan perasaan yang dilakukan PDI Perjuangan? Suara hati Megawati untuk drakor Jokowi. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ege. Malam Nana, malam. Ada Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Politisi senior PDI Perjuangan yang baru pulang dari kampung. Pandana Baba, selamat malam. Opung Panda. Udah menghibur hati di kampung? Udah kembali. Ya. Udah ini ya, getting stronger ya, pulang dari kampung ya. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wakil
Ketua Wakil Komandan Relawan Prabowo Gibran. Bajunya udah cocok nih. PKN. Immanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Nah. Oke, dan seperti biasa kita mengundang teman-teman mahasiswa sebagai wujud partisipasi publik. Malam ini melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung. Selamat malam teman-teman dari Unila. Nanti teman-teman bisa menyampaikan kritik, masukan, ataupun pertanyaan kepada para narasumber yang ada di studio. Saya akan langsung memutarkan dulu ini pernyataan suara hati Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa ada rekayasa konstitusi. Kita dengarkan sama-sama. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Saya mau ke Opung. Opung, setelah sekian lama Ibu Megawati Soekarno Putri akhirnya buka suara dan mengatakan bahwa putusan MK ini merupakan rekayasa hukum konstitusi dan manipulasi hukum. Ini siapa yang melakukan rekayasa ini ditujukan ke Presiden Jokowi, Opung? Sebenarnya itu nggak pertanyaan lagi. Maksudnya? Orang sudah lihat kasat mata, bagaimana Paman Usman, ya kan? Dan Bukan kemudian, Paman Sam ya? Dan kemudian dia dicopot, diberhentikan. Itu kan udah nggak perlu penjelasan lagi siapa yang main, siapa yang ini. Tapi perlu diingat kenapa terpanggil Ibu Megawati. Ya. Dia dulu yang mendirikan MK. pada masa dia MK. Dan saya masih ikut menemani dia Merdeka Barat milik gedung yang sekarang. Dan dia merasa ada ikatan moral, ikatan batin gitu loh. Yeah. Dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana MK ini sekarang diinjak-injak, diperkosa gitu loh. Hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk bagaimana menggolkan seseorang. Dan ini bukan fitnah, bukan tuduhan, buktinya Ketua MK-nya dicopot. Diberhentikan karena apa? Karena melakukan pelanggaran etik berat gitu loh. Jadi ini rekayasa konstitusi siapa yang melakukan? Rekayasa konstitusi apa? Ya, yang dikatakan oleh Bu Mega ini ditujukan ke siapa? Siapa yang melakukan rekayasa konstitusi? Itu kan kelihatan siapa pemainnya. Ya. Kelihatan Siapa di belakang Ketua MK ini siapa? Apanya? Yang diuntungkan melakukan rekayasa konstitusi, manipulasi hukum. Jadi aku sendiri terkagum-kagum dan berterima kasih setelah Jokowi mengatakan ada drama, drakor. Jadi dia sadar nggak sadar dia langsung mengaku drama itu mainan dia gitu loh. Sutradaranya? Gini contoh ya bagaimana nggak drama. Anaknya setia sama ketua umum, tidak ini kamu ini, tiba-tiba berubah, itu tontonan menarik. Bagaimana ketidakjujuran. Itu drama ya? Ya drama lah, drama. Mau drama Korea atau mau drama kotor, pokoknya drama lah gitu loh. Ada kemudian satu lagi anaknya mengatakan, bahkan viral, yang namanya Bobby dari Medan, dia dari Solo, bikin viral, dukung Ganjar, menangkan dia nanti di bulan Februari ini. Kalau berubah, ya mbok kasih tahu dong. Aku berubah ya. Ya sama dengan Jokowi. Aku tahu betul dia bagaimana mempersiapkan Ganjar. Aku malah ikut sama dia mempersiapkan Ganjar. Gitu. Sekarang berubah kasih tahu dong. Itu namanya etika, itu namanya budi pekerti. Kalau enggak tipu. Gitu jadi pernyataan Bu Mega itu ya karena Pak Jokowi nggak pamit baik-baik begitu? Iya, yang nggak ada itu yang sebenarnya kita harapkan sederhana. Aku nggak milih Ganjar lagi ya. Aku beralih ya, aku memilih Prabowo. Itu haknya, bebas gitu loh. Tapi ada tata krama. Karena pernah seiring, pernah sama gitu loh. Adalah satu tata krama. Ini yang tidak ada. Maka itu cocok diakui oleh Jokowi, itulah drama. Sutradaranya? Gitu sutradaranya ya semua juga orang tahu siapa sutradara, siapa pemainnya. Ngapain ditanya, ini kayak apanya teaternya Rendra sama Rianti Arno. Nggak usah ditanya, atau Sri Mulat, nggak usah ditanya gitu loh. Jadi kalau saya bilang saya enggak tahu, apa ya? Boleh. Salah. Oh, salah. Kan nggak semuanya tahu, Opung. Iya. Bisa aja saya bilang saya enggak tahu. Apa? Siapa? Orangnya sudah ngaku. Orangnya sudah ngaku. Presiden udah mengaku ya? Iya dong. Sutradara dan pemainnya sama. Mungkin sama ya?
Iya, mirip. Menurut Gus Coy dan Opung Panda sutradara pemainnya sama. Saya mau ke Golkar dulu ini. Bagaimana kemudian tanggapan dari Golkar sebagai pengusungnya Prabowo Gibran ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa putusan MK yang meloloskan cawapres Anda itu adalah bentuk rekayasa konstitusi dan manipulasi hukum? Sebuah pernyataan yang perlu dipertanyakan. Saya ulangi, sebuah pernyataan yang dipertanyakan. Karena beliau mengatakan ada rekayasa, ada manipulasi. Ya. Dalam putusan MK tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa Anwar Usman atau yang lain-lainnya merekayasa daripada putusan hukum. Dan kita juga kasat mata melihat bahwa ada perbedaan mendasar antara putusan MK dengan putusan pengadilan biasa. Ya. Kalau pengadilan biasa itu mengadili fakta, ini mengadili norma. Bagaimana merekayasa norma? Sementara di situ adalah profesor. Tapi kan ada pencopotan ketua MK karena pelanggaran kode etik. Itu soal lain. Tapi bukan tidak terbukti dan kita tidak mendengar. Saya ikuti betul, ya, menimbangnya apa dan sebagainya. Semua saya dengar dari Jimli Sidik, ya, Pak Jimli. Tidak ada satu bukti yang mengatakan bahwa Anwar Usman merekayasa putusan tersebut, apalagi manipulasi. Jadi pernyataan manipulasi salah. Ini bukan salah, tidak tepat. Tidak tepat. Okay. Itu hak beliau, tidak bisa kita mengatakan salah. Tapi menurut saya pernyataan yang perlu kita pertanyakan. Beliau harus membuktikan rekayasa yang seperti apa dan siapa yang merekayasa. Apalagi katakan manipulasi. Kata manipulasi itu dalam hukum luar biasa loh. Oleh karena itu maka, tapi sebetulnya begini Bang Panda. Kalaupun itu dikatakan bahwa sutradara dan pemainnya adalah Pak Jokowi, sebetulnya hal mudah bagi PDIP. Karena sampai detik ini kita bicara di sini, saya merasa bahwa, bukan merasa, saya meyakini bahwa Pak Jokowi masih petugas partai. Ya. Karena belum pernah ada pencabutan, apakah itu ada SK atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang kita dengar bahwa, yang selalu kita dengar, bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Nah kalau dia petugas partai, tinggal PDIP secara fungsional, secara organisatoris, panggil Pak Jokowi sebagai petugas partai. Cabut penugasannya. Bukan cabut penugasannya. Berani nggak PDI Perjuangan melakukan itu? Mempertanyakan kenapa ada drama. Dan kau sebagai sutradaranya, sekaligus pelakunya. Jadi sebagai petugas partai harus diklarifikasi ya. Kenapa menggunakan MK untuk merekayasa secara hukum meloloskan Gibran. Tinggal panggil, kan dia masih kader PDIP sampai ini dan dia petugas partai. Kalau dia petugas partai tinggal pertanyakan. Berani nggak PDI Dan Perjuangan? kalau itu dilakukan, kita acukan jempol kepada PDIP secara organisatoris. Saya mau tanya ke Opung. Berani nggak PDI Perjuangan memanggil Presiden Jokowi sebagai petugas partai mempertanyakan? Dengar dulu, ini terbalik-balik. Mau tinggal panggil atau mau apa. Kita juga punya sikap bahwa kita harapkan dia sadar. Kita harapkan ada kemauannya sendiri. Kita lihat kelasnya dong. Dia udah kelas yang paling tinggi nih. Tapi kan tetap petugas partai, bukan apapun harus kita harapkan kita tunggulah berapa hari ini. Dia kan lagi keluar negeri nih. Iya kan? Lagi ke Amerika. Ya kan? Ya kita tunggulah. Harapan kita sama itu. Kenapa gak dipanggil Gibran? Karena lihat kelasnya dong. Gibran kan udah dipanggil. Loh iya, lihat kelasnya. Bobi juga udah dipanggil. Dia nggak sama, bapaknya lebih tinggi dong kelasnya. Dia kan kader PDIP yang terbaik loh, itu pengakuan Megawati. Jadi setelah nanti Pak Jokowi pulang dari Amerika Serikat, akan dipanggil oleh PDI Perjuangan? Bukan dipanggil, kesadarannya ada nggak? Kalau nggak ada kesadarannya, ya baru dipanggil gitu loh. Opung, kalau Pak Jokowi nggak ada kesadarannya, PDI Perjuangan nggak akan manggil? Saya yakin ada. Masih meyakini ada? Iya, dia masih friend kok, bagaimana sih? Ini Opung masih tetap memelihara harapan. Setahu saya dalam sebuah organisasi, semua kader itu harus diperlakukan sama di depan anggaran dasar rumah tangga. Oh iya? Bukan lihat kelasnya. Ya. Sebagai kader ya. Bukan sebagai kader itu sama semua. Ketika kita hendak memperlakukan disiplin organisasi berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya Wakil Ketua Golkar mengacungkan jempol, 10 jempol. Kepada PDIP. Kalau 10 nggak begini. Iya, 10. 10 jempol. Kok cuma ada 4, Bang? Ini karena rakyat melihat bahwa ya, jadi itu menunggu keberanian PDI Perjuangan menegakkan aturan organisasi. Ini bukan soal keberanian, ini soal penegakan aturan disiplin. Kok udah urusan itunya, kita udah jelas semua, transparan, kelihatan. Gitu loh. Tapi pembuktiannya gimana? Tadi ditanyakan juga oleh Bang Nurdin. Ada manipulasi atau tidak ada manipulasi, lihatlah ketuanya udah dicopot. Ada stempelnya, melakukan pelanggaran etik berat. Gitu loh.
Itu apalagi yang mau dibahas di situ. Oke. Gitu loh. Kalau menurut Golkar tidak ada pembuktiannya bahwa ada manipulasi ataupun rekayasa konstitusi. Tapi kalau menurut PDI Itu Perjuangan sesuai yang sudah jelas. dibacakan oleh MK. Oke. Itu bukan kata saya. Iya, Itu tapi kata menurut Golkar MK. gimana? Menurut Golkar tidak ada Oke, karena bukti menurut pun PDI Perjuangan bahwa ada. itu rekayasa. Ya itu haknya. Ya, Bukan, makanya. nanti kita simak lah Kita lebih detail Oke, apa. kita ingin Di tanya situ koalisi lain di situ ini. kan ada dia satu hari nggak datang, kemudian dia datang, Ya. pas pemilihan Sakit. ada sakit itu ada. Kalau bicara lebih detail lagi ini, cuma tidak ada kesempatan kita sekarang mau detail, kita buka naskahnya gitu. Tapi PDI Perjuangan meyakini ada rekayasa konstitusi ya. Bukan meyakini, seluruh rakyat Indonesia tahu kok bagaimana. Oke, saya Bagaimana mungkin satu institusi dicopot ketuanya? Tentu ada sesuatu. Oke. Ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Ya, saya mau tanya Koalisi Perubahan merasakan hal yang sama bahwa memang ada rekayasa konstitusi, manipulasi hukum dari putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka? Mbak, jadi kita lihat perjalanan bangsa hari ini atau setelah reformasi itu semua mengacu pada semangat reformasi. Ya. Apa semangat reformasi? Berantas KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Kemudian ketika terjadi pemilu kemudian membentuk, melahirkan DPR, saya termasuk di dalam, beliau termasuk ini. Semangat mengubah berbagai aturan yang itu merupakan ciri-ciri negara kita menjadi sebuah negara yang demokratik. Untuk kaitannya dengan KKN lahirlah TAP. Untuk kaitannya dengan korupsi lahirlah setelah itu KPK. Ya. Untuk menjaga konstitusi supaya multitafsirnya tidak beragam, harus ada institusi yang dibentuk secara khusus untuk mengawal konstitusi, namanya MK. Supaya ASN atau tentara polisi tidak terlibat pada politik, maka ada pemisahan TNI Polri dan ada undang-undangnya sendiri dan macam-macam yang lain-lain. Sebuah reformasi di berbagai aspek kehidupan. Nah, terkait dengan itu maka dengan basis pikiran ini maka ketika ini kita gunakan untuk memotret perjalanan pemerintahan akhir-akhir ini, kita merasa sedih, kita merasa... Jadi merasa ada rekayasa nggak dari putusan MK? Kita merasa sedih, kita merasa kok begini ya cara memimpin negara. Aturannya jelas, fix tim namanya 10 tahun pemerintahan, presiden, nggak bisa diotak-atik, tapi kami dengar dari PDIP, ada presiden datang ke situ untuk minta bagaimana supaya bisa 3 periode diperpanjang dan seterusnya, dan seterusnya, gitu kan? Nah, soal kaitannya dengan rekayasa, saya kira kalau nggak ada lihat data-data yang disampaikan oleh Tempo, ya, Tempo saya kira tidak bohong. Kenapa putusan MK seperti itu? Kemudian kenapa dia memimpin? Kemudian putusannya seperti ini? Itu sebelumnya sudah ada rekayasa. Rekayasa itu tidak mungkin tertulis dalam pertimbangan, dalam sulit pembuktiannya. Nah, sekarang apa bukti rekayasa? Tetapi bukti rekayasanya itu apa? sudah diungkapkan ya oleh Abang bisa melihat di Tempo. Ya, laporan majalah Tempo. Ya, termasuk disebut 26 kali tuh di termasuk pertimbangan MK. Oke. Itu tidak mungkin itu kemudian masuk di dalam pertimbangan secara tertulis. Jadi memang ada rekayasa ya menurut koalisi Amin? Loh, kalau itu nggak usah kita jawab, itu kita lihat pada produknya. Lihat produknya. Produk itu pasti lihat hulunya. Ini kan hilir, lihat hulunya. Namanya hulu, kemudian proses ini kan sering manipulasi segala macam. Itu kan ada baunya tapi nggak ada tertulisnya, itu otomatis. Jadi mari kita jujur kepada diri kita sendiri, nggak usah menutupi manipulasi, tidak menutupi satu kebenaran. Kita akui aja. Ini produknya seperti ini, nggak mungkin produk seperti ini tidak ada argumen-argumen dan fakta-fakta. Ya. Ini produknya cacat hukum?
Ya tentu bukan hanya cacat hukum, cacat moral, etika. Karena begini, kita berbangsa dan bernegara ini bukan hanya melihat norma, bukan hanya melihat narasi yang tertulis, tapi ada di atas sini namanya moral, namanya etika. Dalam konteks kita ini disebut cita hukum. Cita itu tertinggi. Memang itu nggak kelihatan, tapi itu dirasakan karena di sini itu menyangkut soal kepantasan, kepatutan. Itu ada di sini. Itu namanya disebut moral. Itu namanya disebut etika. Itu yang disebut akhlak. Itu nilai terdalam. Jadi sama tertinggi, ya koalisinya gitu. Kira-kira Amin, begitu. Koalisi Anies dan juga Muhaimin merasa bahwa memang ada rekayasa, ada produk yang cacat hukum begitu ya atas pencalonan Gibran. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Mega ya, Gus Coy. Ditanyain terus? Iya. Begini masih ditanya lah. Oke, itu pertanyaan retoris berarti iya. Udah dijawab tadi. Oke, saya mau ke Mas Noel. Mas Noel, bagaimana kemudian? Iya, Mas Noel, bagaimana kemudian legitimasi pencalonan Prabowo Gibran ketika ada tudingan, ada cap rekayasa hukum, kemudian manipulasi hukum terhadap pasangan Anda? Ya. Legitimasinya gimana nih pencalonan? Nggak masalah. Soal legitimasi, fakta hukumnya hari ini itu sudah final dan mengikat. Kemudian kita lihat ya ini kan serangan yang terorkestrasi lah ya, soal awal soal dinasti, kemudian manipulasi, rekayasa dan sebagainya. Kita di TKN apalagi perintah Pak Prabowo ya sudah senyumin aja lah, gitu, santuy aja udah. Toh tadi apa dibilang Bang Panda, rakyat semua tahu, nggak juga tuh, rakyat nggak peduli tuh dengan isu yang dimainkan elit. Artinya kalau bilang manipulasi, Bang Panda setelah melakukan manipulasi publik gitu, menyampaikan opini seakan-akan semua rakyat tahu. Hari ini tidak. Rakyat yang kau klaim lain dengan rakyat yang kau klaim gitu loh. Abang tadi bilang semua rakyat campur-campuri. Jangan kau bilang aku bilang rakyat, aku bisa buktikan sama kau rakyat itu. Mana? Rakyat yang mana? Lo rakyat aku bisa kuajak kau habisin nanti kuajak. Abang bisa kuajak juga. Bisa aku ajak juga bahwa rakyat tidak peduli dengan orkestrasi yang abang mainkan. Itu versi kalian. Itu versi aku juga. Itu versi abang juga. Abang seakan-akan menuding bahwa rakyat semua tahu. Nggak ada, Bang. Jadi rakyat udah muak dengan mainan politik. Jadi ketua MK dicopot ini dengan tidak hormat ini apa namanya? Abang harusnya malu, Bang. Bukan ketua MK yang dicopot ini apa? Yang dengan tidak hormat diberhentikan. Apa itu namanya? Persoalan etik. Lo tunggu apa namanya itu? Terbukti atau tidak? Lo bukan tidak hormat dicopot. Ini bisa juga digugat loh, Bang. Bukan tidak hormat dicopot. Ini bisa digugat juga loh, Bang. Lo ini tidak hormat dicopot. Bang, harusnya abang secara etik juga sampaikan ke wapres abang bahwa wapres abang juga menyampaikan ini sudah final dan mengikat. Dan harus juga abang sebagai bagian dari partai penguasa. Ini abang ini bagian dari partai penguasa PDIP. Dengar dulu. Jangan nyimpang juga, Bang. Jangan gitu. Begini ya, jangan kau menilai mengkomentari saya. Itu lo bukan mengomentari, karena abang juga membuat narasi yang salah. Aku mau koreksi apa yang abang sampaikan. Tidak ada narasi yang salah. Apa yang nggak salah? Abang bilang rakyat semua mengetahui dari mana? Apa ya? Nggak, sorry kayak tadi. Tadi abang menyampaikan semua rakyat tahu dari mana. Ya, itu juga bentuk manipulasi yang abang sampaikan ke mata publik. Iya dong. Loh, abang fair dong dalam pernyataan abang. Oke. Aduh, susah juga ya komunikasi. Ya udah, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege, Anda melihat bahwa ini pesannya, message-nya tadi, pernyataan Ibu Mega bahwa ini ada rekayasa hukum konstitusi, kemudian manipulasi hukum. Ini hanya terbaca di elit saja, nyampe nggak sih sebetulnya ke masyarakat bawah seperti yang tadi diklaim oleh Bang Noel? Untuk itu, supaya rakyat dan BEM nih paling tidak ya, saya bahas dengan sangat cepat untuk 3 teori. Tapi sangat-sangat cepat. Yang pertama, Government Irving yang mengatakan ada panggung depan, ada panggung belakang. Oke. Yang kedua tuh Osman Ronald, dia mengatakan tergantung siapa sedang ada di posisi mana. Ini padahal perubahannya itu 16 Oktober sampai 25 Oktober. Saya bayangkan ya, kalau yang ini ketukar di sana, yang ini ketukar di sini, kalimatnya beda. Ya, ini antara 16 sampai 25 Oktober nih. Ya, ini ketukar di sana nih, ini ke sini, kalimatnya beda. Ya, itu biar teman-teman mahasiswa dan rakyat tahu. Nah, yang ketiga, agak penting, how far can we go? Itu dalam politik penting. Misalnya seperti apa yang disampaikan sebagai hasil yang tadi ya pertanyaan Nana kan hasil di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kan jelas dalam pengadilan yang dilaksanakan ingin cepat itu untuk mengejar supaya 8 November itu bisa aman ya, supaya kan nanti menarik calon kan 8 November tuh batasnya. Lalu dinyatakanlah segala data memang di situ nggak ketemu fakta.
Tidak yang tertulis. ada pemeriksaan ini nggak bisa karena undang-undang pers gitu. Ya. Tapi yang menarik adalah seorang Profesor Jimli Asidiki yang kita hormati itu membuat keputusan tidak memecat sebagai hakim karena kalau dipecat sebagai hakim dia bisa banding. Ya. Coba bayangkan loh, maksud saya how far can we go? Enggak, dia menyatakan itu, Maksud saya seluruh hakiki keadilan itu berhenti hanya kalau kita pecat sebagai hakim karena pelanggaran berat harus dong. Itu dia bisa banding sehingga pemilu kita memiliki ketidakpastian. Betul. Iya, ini nggak ada nilai keadilan yang hakikinya. Oke. Terpaksa kita ambil how far can we go? Ya that far, cuma segitu. Bahkan saya kan sama Noel juga bilang, ketika dia Pak Hakim ini, Pak Anwar Usman yang sekarang hakim biasa ya di Mahkamah Konstitusi itu menyatakan dia difitnah, keji dan segala macam. Mana ada pengadilan di dunia yang tidak memberikan dia kesempatan untuk banding, untuk membela diri, misalnya gitu ya. Jadi ini kan nggak selesai. Dalam hal itu, how far can we go? Ada bukti sesuatu terjadi di sana. Kalau nggak kan nggak mungkin diberhentikan. Nah itu bisa nggak masuk sebagai rekayasa hukum juga? Gimana? Semuanya social engineering. Ya, kalau hukum bukan wilayah saya. Nanti akan banyak yang mengatakan nggak ketemu faktanya. Tadi kan Pendi ya kan? Itu benar yang dikatakan itu. Bahwa tapi harusnya pembuktiannya kan nggak ada. Nggak bisa. Bukan. Harusnya kan menurut hukum harus dipecat sebagai hakim. Tapi kemudian ada pertimbangan khusus agar ada kepastian, maka tidak dipecat. Padahal sebetulnya hakikinya lebih bagus pemilu kita ini ya kita pastikan yang ini dulu mestinya kan. Tapi demi tanggal 8 November dan sekarang sudah nggak bisa apa-apa karena berdasarkan konvensi di negara kita ini tanggal 13 November ini sudah sampailah ketiga pasangan itu, Amin, Ganjar Mahfud dan kemudian Prabowo Gibran cabut nomor ke depan pintu gerbang menuju Pilpres gitu. Jadi kita nggak bisa Tapi apa-apa. perang narasi ini gimana? Ini Nah kalau mau yang keempat nih ya, tambahan lagi yang keempat, ini kan para pemainnya banyak. Maksud saya termasuk tadi, ketika ini posisi berbeda, jadi permainan pada hari ini, bahasa-bahasa dan narasi yang digunakan oleh Abang Dan Nurdin Halid, teman kita ini saya loh yang ngasih nama dulu, Prabowo Mania itu di ILC gitu ya. Kemudian Gus Coy dengan opung kita yang baru pulang dari kampung ini ya. Ini semuanya sangat tergantung dari posisi kita pada saat ini. Dan sampai mana mau Ibu Mega memilih untuk hanya sampai pada 10 menit pidato yang menurut saya tajam sekali. Sekali ya? Dan itu berguna bagi semua. Berguna bagi semua. Kita ingin kasih tahu bagi semua, bagi ke dalam, juga keluar. Untuk ngingatin, hey ada yang salah di MK. Apa yang salahnya ya susah dibuktikan berdasarkan hukum. Hey ada yang salah dengan kecurangan. Bagaimana membuktikannya? Sulit. Ada pertanyaan-pertanyaan sederhana sebetulnya, nggak sulit benar. Misalnya, ada baliho nanti itu kita masuknya nih, kecurangan kita masuk. Jadi, soal pernyataan tajam, teman-teman mahasiswa dan BEM ini dan rakyat bikin pertanyaan-pertanyaan yang tajam pendek-pendek. Nah, tapi kalau mau ke langkah 5 lagi terlalu panjang buat malam ini, yaitu ini ada juga drama antar survei. Ini yang di atas itu tadi beda betul itu. Kita aja tampilkan itu. Biar itu masyarakat lihat, kita aja bingung. Maksud saya yang disurvei sama apa enggak sih? Makanya. Walaupun ada teknik representasi kan. Kok bisa beda bener itu? Soal tajam saya putarkan ya. Ini pernyataan Ibu Mega sangat tajam sekali menurut Bang Ege. Ini juga sangat tajam nggak nih? Kita dengarkan sama-sama. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi, janganlah lupa, lahirlah demokratisasi melalui pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung dan terbatas, serta undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari nepotisme, kolusi. Ini sebetulnya cuplikan ya, tapi dalam 10 menit pidato itu Bu Mega lebih dari sekali mengucapkan soal rezim otoriter dan juga praktik KKN. Ini opung memang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan menunjukkan bahwa Bu Mega sudah pisah jalan ya dengan Pak Jokowi ya? Itu ditujukan kepada siapa yang merasa dia kena itu aja. Yang melakukan nepotisme siapa? Yang merasa itu aja, ngapain dibahas itu? Apa yang disampaikan Ibu Mega ini gamblang, terang, benderang, ya sudah. Jadi itu bukan ditujukan kepada Presiden Jokowi? Ya, dia merasa enggak. Yang melakukan praktik KKN siapa?
Pokoknya yang dianggap rezim otoriter itu siapa maksudnya? itu nanti satu pembahasan tersendiri. Ya ini makanya kita bahas. Nana berhadapan dengan yang keempat tadi ya, how far can we go? Ya. Seluruh pertanyaan cuma dijawab, semua udah tahu. Ya, kan nggak semuanya udah Padahal tahu. saya nanya, Opung. iya apa tidak? Iya. Opung ayo, iya gitu Pung kan? Iya. Iya kan Pung? Iya. Bener nggak, Pung? Berarti betul ya? Itu memang ditujukan, rezim otoriter ditujukan untuk Pak Jokowi dan praktik KKN sekarang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nanti aku tanya dia. Enggak, menurut Opung gimana Bukan sebagai aku orang terdekat Ibu Mega? hubunganku juga dengan Mas Jokowi baik. Baik. Oke. Gitu loh. Sampai sekarang masih baik? Masih. Meskipun? Nggak ada meskipun. Oke, jadi sekarang hubungannya tetap baik Karena ya? baik meskipun itu disampaikan untuk Jokowi, cuma Bang Panda nggak mau menyatakan sebetulnya ditujukan ke dia. Iya, Apa kalau ya? Gus Coy membacanya itu ditujukan ke dia. Nggak usah mesti aku ambil kesimpulan itu, udah saling merasa lah. Oke, berarti memang Tadi saling- kan dibilang ada drama, perasaan-perasaan. Gini Bang, ya jadi tadi kaitannya dengan Bung Noel ya. Memang yang bisa melihat dengan standar ilmu itu adalah orang-orang pinter tentang situasi kondisi politik yang seperti ini. Dia sesuai dengan norma, sesuai dengan kepantasan apa enggak, etika apa enggak, sesuai dengan harapan reformasi apa enggak. Ini adalah hanya orang-orang tertentu yang memang pikirannya terbuka, tidak ada kepentingan pada kelompok tertentu, atau dia hanya nilai yang dilihat, norma dan nilai yang dilihat. Itulah yang bisa menangkap. Rakyat biasa tidak semua paham, itu kita tahu ya. Seperti misalnya Tapi survei bahwa praktik tanya, KKN sedang terjadi ini, ya itu juga hanya orang pinter yang ngerti, elit. Ya. Jadi di bawah nggak Tapi kerasa? tugas elit ini adalah ketika dia punya kesimpulan bahwa bernegara sekarang ini nggak beres, ini ada persoalan, ada yang salah, itu kemudian dia harus menyuarakan. Itu memang tanggung jawab moral dia, tanggung jawab ilmu dia. Karena negara ini itu bisa tegak apabila empat kelompok ini memang bersinergi. Yang pertama adalah orang-orang yang berilmu dan menyatakan ilmunya. Hai rakyat, kami umumkan, kami pendapat kami, pandangan kami, negara ini sekarang ini lagi jadi praktik kacau. KKN yang sedang terjadi tidak, ini? Iya, tidak baik-baik saja. Ini kelompok Rembang sekarang. Nah, kira-kira gitu kan. Yang kedua adalah pemimpin yang adil. Sekarang dinilai pemimpin ini tidak adil. Ya. Mana buktinya? Kalau dicari bukti, ya banyak banget. Bukti itu hanya ini kan tidak bisa ke pengadilan atau tidak otomatis bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi bukti-bukti dari rakyat melihat secara nyata itu banyak banget. Ya kan? Kemudian orang kaya juga harus tidak ngeblok kepada orang tertentu, ya kan? Ini menjadi tidak adil. Ini terjadi oligarki. Curhat karena Bukan. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Gus Coy. Sebentar, saya lanjutkan. Ini kemudian terjadi oligarki. Ini juga tidak sehat sebuah bangsa dan negara. Nah, kemudian sekarang faktor rakyatnya. Faktor rakyatnya, karena rakyat pada umumnya di mana saja di dunia ini, faktor rakyatnya itu kan banyak yang tidak tahu. Maka rakyat ini kita harapkan tetap mendoakan para pemimpinnya supaya tobat, supaya sadar, supaya berjalan di atas kebenaran. Ini pemimpinnya nggak adil, praktik KKN sedang itu terjadi, nyata, ya. nggak bernegara sedang tidak baik-baik saja. Itu hayalan Gus Coy itu. Jadi gini. Ini ilmu Bang, ini kok hayalan. Cuma saya nggak dalilkan saja. Jadi gini. Ini ada ilmunya. Susah. Kalau mau belajar saya kasih tahu. Susah membuktikan. Kalau mau saya dalilkan saya ini dalilkan. Pernyataan Bu Mega kok khayalan ilmu, kok otoriter khayalan. itu, Ya, rezim otoriter dan praktik otoriter KKN. itu menurut saya tidak ditujukan kepada Pak Jokowi. Ya. Coba berikan saya contoh. Di mana pernyataan itu ditujukan kepada Jokowi? Di mana otoriternya? Kebijakan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden dan penggunaan kekuasaan apa yang salah? Kemudian pernyataan itu juga Pak Jokowi. Jadi menurut saya, Bang Panda, bukan juga Pak Jokowi, tapi pernyataan Ibu itu bagus. Ditujukan kepada bangsa ini, ditujukan kepada seluruh penyelenggara negara bahwa kita melakukan demokrasi sekarang itu karena mengoreksi era Orde Baru. Itu, ya itu pernyataan yang sangat bagus untuk bangsa ini. Nah, tapi saya tidak merasa bahwa saya tidak meyakini bahwa itu adalah ditujukan kepada. Kalau praktik KKN tidak ditujukan juga? Ya, KKN-nya di mana? Nepotismenya? Nepotisme gini, itu sistem. Jadi Gus Coy, yang namanya dinasti, nepotisme itu sistem, itu output daripada sistem sekarang yang menurut saya tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan
Pancasila. Tidak sesuai itu budaya kita sekarang. Sekarang coba tunjukkan di mana yang tidak dikatakan nasional, tidak sesuai itu kan kerajaan. Ditunjuk. Jadi itu bukan bentuk nepotisme ya, pencalonan Mas Gibran. Karena sekarang ini adalah, sekarang coba gini, ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota, itu masih anak Jokowi loh. Bang Jokowi masih presiden. Kok nggak dipersoalkan? Ketika Bobi jadi calon wali kota Medan. Itu mantunya presiden. Sudah banyak sebetulnya yang bersuara pada saat itu. Oh iya, dulu sudah banyak yang bersuara. Tidak sekarang dablek tidak jalan terus. Bukan dablek, tidak seperti sekarang gitu. Sekarang kan semua. Karena sekarang ini akumulasi karena level nasional. Jadi mempersoalkannya menjadi meluas. Nah, sekarang kalau anak gubernur, istri gubernur atau anak bupati, istri bupati. Boleh masuk gitu. ya ke Sebentar, karena kita udah mau break nih. Sebentar, kita mau break dulu, nanti kita akan tanya ke Bang Ege apakah itu ditujukan untuk Pak Jokowi praktik nepotismenya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan. Sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan masuk ke persoalan nepotisme dan juga kecurangan pemilu ya. Ini menarik. Sebelum saya kasih kesempatan ke Bang Egy, tapi nggak apa deh, saya kasih kesempatan dulu ke Bang Egy. Iya, saya summary nih karena tadi ada tugas dari Gus Coy ternyata. Satu itu tadi ingin mengatakan ada panggung depan, panggung belakang. Yang kedua itu ingin mengatakan posisinya sebelum 16 Oktober sampai 25 Oktober gimana ya. Yang ketiga kemudian how far can you go. Anda maunya seperti apa? Mau ngomong langsung apa tahu nggak enak, saya masih punya hubungan baik dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Yang keempat, seberapa besar peranan-peranan itu, play rolling itu ya, role playing itu dilakukan. Kemudian tadi survei-survei, ada persuasi publik. Nah, saya mau masuk yang ke-6. 6 itu mengatakan begini. Apa yang membedakan ketika konsep KKN ini diproses di 98 dengan sekarang gitu ya? Nepotisme itu soal paman-pamanan loh, kalau asal katanya kan. Paman-pamanan ya? Iya, tapi apa yang membuat itu beda dengan 98? Harus diakui persoalan ekonomi. Di 98 itu memuncak, sehingga ada rasa ketidakpuasan. Kalau sekarang, nggak ada. Bukan semua tidak ada, bantuan-bantuan itu banyak sekali, terus-menerus datang. Dia, apakah itu melanggar? Enggak juga. Kalau Anda sedang jadi presiden, lalu Anda menggelontorkan bantuan-bantuan dan disetujui oleh DPR, ya akhirnya orang itu masih jauh dari momentum untuk merasakan bahwa ini ada nepotismenya, ini ada. Ini penjelasan yang sangat ilmiah loh. Nanti tergantung dari ini, kan sehari ini sudah resmi ya, menjadi artinya nggak bisa lagi dijegal-jegal lah. Betul. Yang amin nggak bisa dijegal. Bu Pendi, pengerti nepotisme apa sih? Apanya? Nepotisme apa sih? Iya, bagian dari pembuatan keputusan yang berdasarkan kepada kepentingan pribadi pada awalnya dulu. Nah, yang membuat keputusan siapa? Gimana? Yang membuat keputusan siapa? Yang membuat keputusan siapa? Yang mencalonkan Gibran itu bukan Jokowi. Oh iya. Yang mencalonkan itu partai-partai. Dan itu sesuai undang-undang. Sesuai dengan undang-undang. Itu apakah nepotisme tapi kan itu? ada perkaranya di MK. Nah, ini menjadi lebih hebat lagi, balik ke tadi yang how far can we go. Maksud saya, kalau saja ya dulu itu kita semua sepakat pemilu serentak nih nggak ada presidensial threshold-nya, kita nggak ada masalah. Tua-tua, muda, tua-tua, muda, muda-muda gitu ya. Kan nggak ada masalah. Jadi Gibran tidak terlihat menjadi sesuatu yang istimewa. Karena orang lain juga bisa maju, minimal 9 pasangan. Tapi itu udah lewat tuh. Sudah lewat. Nah, ada yang nggak lewat, yaitu ini, poin yang ke-6 ini. Di beberapa negara, saya perhatikan, menjawab ke yang tadi, nggak ada larangan tuh. Bahwa dia anak presiden, ingin maju. Tetapi kenapa tidak dibuat? Kalah soalnya. Jadi rakyat itu memang nggak mau juga orang yang sedang memerintah, lalu anaknya begitu dimajukan, langsung menang. Filipina tuh butuh 30 tahun dan lain-lain. Nah di kita kan memang nggak ada peraturannya seperti itu, ditambah lagi dengan bantuan-bantuan mengalir terus sehingga tingkat kepuasan publik tinggi. Nah, yang jadi itu ada kaitannya menurut Bang Egy? Iya, ini membentuk persepsi-persepsi sehingga sekarang
Kalau ditanya dinasti tahu, tapi apakah Anda peduli? Ya nggak peduli amat. Gitu. Karena bansosnya ada. Kehidupan kami sejahtera ditambah lagi nih, mohon maaf. Pasangan yang saat ini menjanjikan sesuatu yang real. Coba ya kalau nanti ini Prabowo Gibran jadi dalam konteks kampanyenya di samping ini ya adil makmur untuk semua gitu ya. Mereka ini coba terbayang nggak Anda? Ibunya 1 kali makan siang per hari. Anaknya semua yang sekolah 1 kali juga makan bergizi sehari. Tinggal bapaknya doang yang harus cari makan sendiri. Nah ini semua bergabung jadi satu ditambah dengan unsur gemoy-gemoyan lah gitu. Ini yang menjelaskan kita pada hari ini pada poin ke-6 tadi. Sebentar, saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, bahwa praktik KKN, nepotisme terutama itu dialamatkan kepada paslon Anda, paslon Prabowo Gibran, ini bagaimana? Dan semuanya ada kaitannya tuh, membentuk persepsi publik, bansos, dan segala. Nggak berasa tuh. Nggak berasa? Jadi saya mau ngomentarin kalau yang nggak saya rasa ngapain. Apapun serangannya saya yang jelas gini, kita hanya fokus pada bagaimana merebut hati rakyat lah. Karena kita tidak mau orkestrasi yang diciptakan hari ini, malah menurut saya malah tidak produktif lagi. Kita mau menghadapi 2024, apalagi tadi disampaikan, ya secara etik benar lah ya, kita setuju, sepakat. Jangan sampai ke depan itu mendapatkan pemimpin yang kecenderungannya melakukan yang namanya kejahatan terhadap demokrasi. Bu Mega punya komitmen agar Republik ini lepas dari bayang-bayang otoritarianisme lah ya. Kita sepakat soal itu. Tapi juga jangan sampai malah menuju ke sana itu malah kita menciptakan rezim yang diinginkan gitu loh. Otoritarian itu. Kita kan mau bicara tentang gagasan. Yuk apa sih tawaran misalnya dari Anies, kemudian dari Ganjar, soal ke depan, ya udah bicarain aja soal ke depan itu. Apalagi PDIP itu kan partai besar. Biasanya kalau partai besar, partai ideologis bicara hal-hal yang besar, bicara hal yang Tapi ideologis. yang bicara soal nepotisme bukan hanya PD Perjuangan nih, koalisi masyarakat sipil, sampai kemarin ada majelis permusyawaratan Rembang, dan ini para guru besar. Kita sepakat yang namanya KKN itu harus jadi musuh bersama. Kita sepakat, nggak ada yang menolak, dan apa yang disampaikan Bu Mega juga udah bagus. Tapi itu gitu ditujukan kekuasaan yang sekarang dan kebetulan putranya berpasangan dengan kalau seandainya dia menyerang kekuasaan yang sekarang, berarti Bu Mega serang menyerang dirinya juga. Karena biar gimana pun, Jokowi lahir dari rahim PDI Perjuangan. Pertama itu. Kedua, wakil presiden yang hari ini ada, itu di dalam rezimnya Pak Jokowi. Pertama itu. Kedua, Menteri Hukum dan HAM itu kader PDIP. Kritik dong. Jadi biar fair, jangan seperti apa ya gitu ya. Mendulang air kena mukanya sendiri, itu kan tidak. Playing victim maksud Anda? Begitu. Artinya udah ya, kita bicara tentang gagasannya ke depan itu lebih apa? Lebih punya nilai di mata rakyat, karena rakyat kan butuh harapan hari ini, gitu. Kalaupun mau seperti apa terserah lah. Saya juga tetap menghormati misalnya kayak kritik-kritik yang disampaikan Bu Mega. Bu Mega ini tetap menjadi ikon lah menurut kita sebagai tokoh perempuan. Mas Anies juga anak muda yang punya gagasan yang cukup bagus. Mas Ganjar juga. Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, Mas Ganjar, Mas Anies adalah merah putih. Jangan ada satupun di antara kita harus hancur gara-gara perbedaan. Itu dong. Pemimpin itu harus menawarkan hal-hal yang positif. Jangan nyerang pegel kita. Pemimpin itu harus memberikan hal-hal yang positif, jangan nyerang-nyerang, termasuk pernyataannya Bu Mega. Gimana, Bu? Siapa yang menafsirkan serang menyerang tadi? Tadi kan kalau menurut Bang Ege itu pernyataannya keras. Apa yang disampaikan Mega? Tajam. Iya, itu hak dia lah mengatakan itu. Dan dia punya alasan kuat untuk menyampaikan itu. Itu aja. Dan kekhawatiran dia, perasaan dia, atau pandangan dia, saya pikir sah-sah aja. Dia sebagai bukan saja ketua umum partai, dia juga terlibat dari awal waktu membuat MK gitu loh. Ini bentuk kegelisahan begitu ya? Iya. Dan dia tidak bisa bayangkan ada ketua MK kemudian diberhentikan karena melakukan pelanggaran etik berat gitu loh. Itu jadi nggak usah ditafsiri aneh-aneh gitu loh. Oke, saya akan putarkan ya pernyataan dari ketua umumnya Gus Coy ini, menarik sekali di HUT Nasdem kemarin. Ini bentuk sindiran nggak sebetulnya? Karena ini cukup keras dikeluarkan oleh seorang Surya Paloh. Kita dengarkan pernyataan ini. Tentu saya berpikir dalam hati saya, pantas nggak dia untuk jadi calon wapres? Walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia, tapi saya pikir pantas enggak? Ya, saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang
mengalami proses jatuh bangun, membuat dirinya akan tegar kuat. Bagaikan anak elang yang bisa terbang hebat ke atas nanti. Oke, itu tadi pernyataannya Pak Surya Paloh. Saya langsung putarkan deh nih. Kita masuk ke dalam kecurangan ya. Pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri soal kekhawatiran ada kecurangan. Saya putarkan dulu. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Oke, saya ke Gus Coy. Tadi Pak Surya di awal pidato menyampaikan soal kepantasan putranya menjadi cawapres ya. Masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan termasuk pengalaman. Dan di pernyataan selanjutnya sebetulnya tidak diputarkan, Bang Surya mengatakan menyentil bahwa aparat negara saat ini hanya melayani golongan tertentu. Dan tadi Bu Mega juga menyampaikan bahwa jangan sampai pemilu ini kecurangan sudah mulai terjadi, harus dijaga pemilunya gitu. Ini ya, pertama koalisi Anda juga merasa ya bahwa kecurangan sudah mulai terjadi? Jadi pidato Pak Surya mencerminkan nilai universal dan itu harapan. Oke. Seorang pemimpin itu harus matang. Matang pikirannya, matang jiwanya, ya, dari sebuah proses yang dia lalui. Jadi ini Gibran belum matang. Itu ideal, itu ideal. Menurut Pak Surya Gibran belum matang. Universal ya. Kalau dikaitkan begitu, ya kan bisa aja. Secara akal biasa, ya orang awam memimpin baru 2 tahun, silakan disimpulkan. Apa sama dengan yang 10 tahun? Apa sama dengan 15 tahun? Apa sama yang dulunya sebelum menjadi wali kota misalnya seorang, itu jadi aktivis terlebih dahulu. Kan? Dari demonstran, jadi apa gitu kan, jadi matang. Nah, itu apa yang disampaikan Pak Surya tadi, itu adalah harapan pemimpin-pemimpin ke depan. Karena dampak dari ketika dia sudah matang, maka dia punya kearifan, dia punya ilmu, punya experience, pengetahuan, punya komparasi nilai dari berbagai negara di dunia. Yang kemudian ketika menjadi pemimpin, itu pemimpin yang betul-betul ujungnya apa? Yang diharapkan sebagai seorang pemimpin. Nilai tertinggi adalah adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, adil itu apa? Mengayomi semuanya. Perasaan orang yang dipimpin itu merasa. Jadi pidato Pak Surya mencerminkan situasi sekarang ya. Ada pun apa yang disampaikan Bu Mega, saya kira itu harapan kita semua. Dari koalisi Anda merasa nggak bahwa kecurangan sudah mulai terjadi? Pemimpin memang harus netral dan sesuai dengan janji Pak Jokowi. Kenapa memang harus netral. Kalau kecurangan itu, apa yang terjadi di Bali, baliho Ganjar? Kemarin di Pematang Siantar, ada dokumennya lengkap. Itu apa yang dikatakan Mega benar, sudah mulai ada kelihatan indikasi-indikasi kecurangan. Kenapa Ganjar punya diapakan? Jangan-jangan bukan indikasi lagi, sudah fakta. Iya, sudah fakta. Ini gitu loh. Koalisi Perubahan sama koalisinya Agama kayaknya udah mulai satu suara ini kan cerita. Ini sah karena tadi kalau masuk lagi teman-teman BEM dan rakyat, ini saya masuk ke teori-teori bahwa mereka harus melakukan itu dalam peranan-peranan mereka yang harus dimainkan. Di dalamnya ada narasi, betul kan? Tapi akan berhadapan dengan narasi teman-teman ini ketika ada dramatisasi survei ditambah dengan kepuasan publik tinggi dengan bantuan-bantuan yang terus jalan. Tapi ini harus terus dilakukan. Nah, kalau mau masuk sedikit ya untuk kejelasan nih dalam konteks keadilan, ngambil yang di satu aja ngambil yang di Bali contohnya. Kan alasan resminya digeser. Nah, maksud saya gini loh, supaya kedepannya itu lebih jelas. Pencopotan baliho itu masuk kecurangan pemilu ya? Gimana? Dalam konteks sosialisasi ini berarti benar mereka ada kecurangan dong. Karena sekarang sedang ukurannya hanya baliho yang dicopot itu masuk kecurangan ya? Enggak, bukan. Nah, ini pertanyaan bodoh. Karena baliho saya sebagai caleg juga dicabut di mana-mana. Dicabut ya. Enggak apa-apa. Itu masuk kecurangan enggak? Itu kalau itu masuk kecurangan saya juga mau tuntut gitu. Kalau misalnya kita semua berpegang pada dalam konteks perundangan belum dimulai kampanye kan, Bapak sedang sosialisasi. Ya, betul. Dan kemudian Bapak memasang itu membayar pajak.
Tidak. Nah, itu juga masalah. Jadi kalau tidak bayar pajak dan dekat tempat publik. Tidak ada caleg yang bayar pajak. Nah, karena itu boleh diambil. Betul nggak? Iya dong. Nah, yang mau saya katakan, pada waktu Anda ambil nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak bayar pajak di tempat. Atau yang diambil semuanya ya? Enggak, karena itu Anda perlu alasan yang betul. Misalnya tidak bisa Anda bilang digeser. Ya. Digeser itu artinya Anda turunkan dari depan, pindahkan 100 meter ke belakang, tapi naik lagi. Ya. Kalau Anda alasan resminya nih, PJ nih, pejabat pemerintah itu bilang digeser, tapi nggak ada, berarti Anda geser ke gudang. Itu lain lagi. Nggak, maksud saya, nyatakan saja, termasuk juga misalnya di Siantar. Semua dicopot. Nah, Satpol PP-nya tinggal tunjukkan gitu loh, Noel. Iya. Ini Ganjar nih dicopot. Yang punya Prabowo juga dicopot. Yang punya Amin. Nah, itu yang sedang dibutuhkan. Baik. Padahal baru sosialisasi ya. Belum kampanye. Kampanye, Itu pencopotan baliho itu merasa bagian dari kecurangan, Pung? Apa ya? Pencopotan baliho itu bagian dari kecurangan menurut PDI Perjuangan? Adanya rasa kecurangan itu kan ada tersentuh, tergugah rasa keadilan. Apa nih? Kok baliho yang Konkretnya sana nggak diapa-apain, kok baliho di sini dicopotin. Simpel aja lah. Rakyat itu lihat, loh kok bisa Dan begitu. menggunakan aparat. Ya kok pakai aparat lagi. Dan kalau mau menambah dramanya, kebetulan Pak Presidennya sedang datang ke sana. Kan waktu sebelum 16 Oktober nggak ada masalah tuh ya. Waktu Bapak Presiden datang banyak baliho-balihonya. Sekarang sesudah berpisah jalan ada baliho Harus dicopot. Ya, baik. Dari Gus Coy juga merasa ya ada kecurangan. Kalau ini PDI Perjuangan pencopotan baliho, kalau dari koalisinya Amin apa? Dilarang menggelar diskusi atau gimana? Izin tempat. Ya itu sudah nyata, nggak usah dikatakan. Apa yang nyata? Apa kan masyarakat nggak tahu nih? Loh, yang tahu masyarakat insya Allah yang terdidik tahu semua. Masa harus dinyatakan? Anies itu sejak awal udah diganggu. Ya, sejak awal udah diganggu. Jadi merasakan juga ada kecurangan. Diganggunya dari apa nih? Nah, kalau diganggu masa kita nggak merasakan? Iya, maksudnya bentuk diganggunya apa? Contohnya apa? Di tempat itu orang lain nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Ya kan? Ya kan harus ada contoh. Ya, kan contohnya ada semua dimuat di media sosial. Ya apa? Kita. Salah satu contohnya. Salah satu contohnya apa? Itu sebetulnya tinggal nampilkan aja di sini. Oh, yang lain data-data ditampilkan. Ya, tampilkan kecurangan itu. Kalau ukurannya cuma baliho dicopot lantas kemudian kita menyimpulkan bahwa tidak ada semacam kecurangan, yang ngawur lah. Ini baliho pelarangan. saya aja dicopotin tuh. Itu sudah di reklame yang gede. Dicopot tuh dan saya nggak mau. Bando-bando ya? Iya. Itu memang bayar pajak kalau itu. Kalau itu bayar pajak ya. Itu bayar pajak. Artinya gini. Tidak melanggar publik juga kan? Sudah mengorkestrasi sesuatu yang sebetulnya tidak merujuk pada kecurangan. Kecurangan itu misalnya dia dapat 2, dibilangnya 1. Nah itu curang. Cuman baliho doang. Nah gini, makanya saya, maaf Gus, kok kita ya kayak Gus Coy, Abang ini sudah, ya maaf sudah tua. Harusnya coba kita mengedukasi publik dengan hal-hal yang bijak. Belum tua. Enggak gini tuh dibanding saya. Saya tidak menyebut itu kecurangan. Tapi bahwa itu adalah perlakuan yang tidak adil. Iya. Kalau itu benar. Kalau tadi menyebut saya seolah-olah saya mengatakan itu soal baliho itu tidak adil, benar. Itu adalah tidak adil. Betul. Makanya saya lurusin. Belajar kau berkomunikasi, belajar kau. Jangan sebut-sebut namaku. Itu belajar kau berkomunikasi. Ada di Siantar, Ganjar datang kemarin ke Siantar. Ya, baliho-baliho dia dicopotin. Baliho lagi. Lo dengar dulu saya cerita contoh yang menyentuh rasa keadilan. Yang lain tak dicopot, ini dicopot gitu loh. Ya. Intimidasi, enggak, ini orkestrasinya mengerikan semua Bang. Orkestrasi orang fakta ada intimidasi, enggak tadi Bu Mega menyampaikan ada intimidasi dan sebagainya, rujukan yang di Solo disamperin polisi, Bang markasku juga disamperin polisi Bang. Lantas yang Koalisi Indonesia Maju semua DPC juga disamperin polisi. Dan sampai rumah-rumah Pak Prabowo juga disamperin polisi. Itu pengamanan yang biasa. Jadi nggak ada orkestrasi lagi seakan-akan Orba Ribon. Sebentar. Saya mau jawab ini sebentar ya. Jadi ada kasus Noel. Ini memang nggak tertulis. Jadi misalnya ada timnya Anies, ya kan, didatangi oleh polisi, kemudian mereka intinya adalah jangan melanjutkan kegiatan mendukung Anies. Itu nggak boleh. Yang begini itu ini kan boleh. ada. Betul. Ya, ini ada. Nggak boleh. Begini ini kan harus kita. Itu bentuk kecurangan nggak?
Oh tapi bukan Ini soal kecurangan, itu tidak boleh Intimidasi. Ini nggak boleh. Oke. Karena ini kan Kita sepakat soal satu, itu. ya kan, tentara atau polisi Harus kan tidak netral. boleh terlibat Ya. pada begini ini. Sepakat, ya kan, itu, ya. Gus, betul. Jadi yang begini ini Bu Mega menurut saya nih menggunakan narasi tidak curang dan segala macam itu sebetulnya maksudnya adalah jangan sampai aparatur dan segala macam ini ikut mendukung ya. Ini ada fenomena tidak adil. Nanti ujungnya adalah Gus tidak Coy, curang. kebetulan gitu loh. namanya sama. Tadi saya sempat cek Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya persis. Kecurangan itu tidak lurus hati, tidak jujur, tidak adil. Oh itu maksudnya sama ya? Sama. Tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Oh, itu sama aja curang. Saya mau mengomentari. Nggak, supaya lurus saja nih Gus yang sama-sama namanya. Gimana Bang Dodi silakan. Saya mau putarkan mengomentari Gibran. pernyataan dua tokoh kita. Ya. Bang Surya pernyataannya sangat bagus. Ya. Bukan bermaksud muji begini. Tapi ada perbedaan antara Bang Surya dengan Pak Jokowi. Bang Surya adalah seorang ketua umum. Ketika dia mengatakan bahwa saya punya kesempatan karena saya ketua umum untuk mencalonkan anak saya, tapi saya tidak lakukan. Itu benar sekali beliau, itu luar biasa itu. Tapi tidak boleh sikap seperti ini disamakan dengan Jokowi. Karena Pak Jokowi bukan ketua umum partai. Dan Pak Jokowi tidak mencalonkan anaknya. Yang mencalonkan adalah partai-partai. Nah, apakah menyalahkan Golkar, PAN, dan sebagainya? Bang, Nah, menggunakan teorinya dia tadi. Sebentar. Yang ada layar belakang itu. Ya. Panggung depan, panggung belakang. Ini panggung belakangnya ini yang mempengaruhi panggung depan. Panggung depannya bebas, panggung belakangnya ke kanan. Sebentar. Pak Jokowi tidak memberikan Oke, pilihan dari panggung tapi yang belakang. saya mau komentari yang sangat baik adalah pernyataan Ibu Mega soal antisipasi kecurangan. Semua kita ini mengharapkan pemilu pilpres yang jujur, rahasia, adil, transparan dan berkualitas. Semua kita mengharapkan itu. Nah oleh karena itu sebenarnya ini bukan persoalan yang susah. Sekali lagi saya ingin pada mohon maaf bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Dia adalah kader PDIP. Jadi kalau ada indikasi bahwa kekuasaan ini akan digunakan untuk berbuat curang, tinggal panggil. Tinggal diluruskan. Panggil. Dilempar lagi ke Iya, dilempar lagi. Itu maksudnya sekarang kan yang buka Kalau ini itu Bu setuju, Mega. Bang. Setuju. Kan? Bu Mega harus manggil anak buahnya yang dianggap tidak adil, tidak jujur, akan melakukan manipulasi atau mendukung calon tertentu harus dipanggil. Ada panggil. Kita lihat tuh nanti keberanian dari PD Perjuangan. Saya mau putarkan ya ini pernyataan Mas Gibran Raka Buming Raka menanggapi berbagai serangan fitnah, kayaknya santuy aja nih, kita dengerin ya. Senyum saja. Baca media cetak, media sosial, sekarang kita banyak sekali serangan. Pesan saya satu saja, Bapak Ibu semua, didiamkan saja ya. Jangan dibalas, tidak perlu diklarifikasi, tidak perlu dibahas dengan fitnah. Ya dilaporkan aja misalnya ke Bawaslu atau apa, misalnya ada kecurangan atau apapun itulah ya. Bang Ege, bagaimana kemudian Anda melihat ini respon dari seorang Gibran Raka Buming Raka yang tampaknya santai sekali, nggak mau menanggapi, nggak mau terlibat dalam perang narasi, ini sangat percaya diri sekali gitu. Karena saya mau mengatakan 13 November ini sudah jelas tiga-tiganya boleh maju. Sekarang pertarungannya masuk ke wilayah itu, narasi. Jadi seperti ada narasi kecurangan atau ketidakadilan. Maka dua yang akan muncul. Yang satu akan mengatakan, oh Anda playing victim loh. Ya kan belum ada kampanye. Yang satu lagi mengatakan sebaliknya. Ini sudah ada tanda-tanda begitu ya. Nah balik ke soal yang ini, saya melihat Gibran ini ikut dalam ini. Menarik sekali ya, sebuah perubahan. Pada awalnya memang cocoknya untuk wali kota saja. Nanti aja dulu, saya enggak tahu. Enggak mikir, hampir sama seperti ayahandanya ya. Tapi kemudian ini mau diangkat ke wilayah presidensi. Walaupun wakil presiden itu wilayah presidensi namanya. Nah, sebagian mengatakan enggak bisa ini gitu ya. Tapi ini dipasangkan dengan orang yang sudah berada pada hasil-hasil survei selama ini memang baik, ya, yang kredibel juga mengatakan demikian. Ditambah lagi, mereka sudah melangkah lebih maju, walaupun namanya cuma Asta Cita ya, Asta Cita, tapi jelas makan siang loh, ibu-ibu hamil, anak-anak satu kali makan siang, tinggal bapaknya yang nyari makan siang, dan lain-lain hal lainnya. Ditambah lagi dengan ini tiba-tiba ada semacam ini ya, dukungan yang rame-rame datang, mungkin karena... Jadi ini percaya diri sekali. Bahkan tadi ini loh, oligarki dan lain-lain ini, orang tuh di Indonesia
itu hasil survei ini, maka nyumbangnya juga sesuai dengan hasil survei. Nah, Ya, ditambah dengan ini pentingnya, memang ini membuat dalam ilmu komunikasi politik disebut ko-kreasi. Jadi kalimat-kalimatnya itu sudah bersama-sama tuh. Lihat spanduk-spanduknya, bukan lagi mengatakan program kami ini, enggak. Di Tomang saya lihat sudah ngopi belum? Di Bandung saya lihat dijogetin aja. Yang ini juga dia tinggal bilang ini disenyumin aja. Didiamkan aja. Enggak didiamin atau disenyumin ya. Cuma gini ada satu. Kalimat dia yang ingin satu putaran, menurut saya belum tentu positif narasinya. Karena hasil survei kan belum ada yang 45%. Tidak sedikit juga yang mulai mengatakan. Tapi itu menunjukkan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi ya? Pada bagian lain perlu kita lihat counter narasi yang ingin mengatakan, sombong bener ini anak gitu. Nah, jadi songongnya ditambah dengan sombong. Kok cepat sekali dia ingin ngatur-ngatur orang satu putaran. Nah, maksud saya ini harus hati-hati. Secara leading, kalau pemilu dilaksanakan pada hari ini, mereka yang menang karena ko-kreasinya dapat. Bagaimana menjelaskan Prabowo sebagai gemoy coba? Itu kan nggak bisa dijelaskan tanpa ko-kreasi yang dimunculkan di kepala. Gitu. Nah itu tadi. Jadi narasinya mereka unggul. Narasi seperti ini kan harus muncul, harus tetap muncul. Bahwa ini nepotisme. Yang tadi ternyata betul tuh asal katanya ponakan atau cucu gitu ya. Ditambah lagi dengan ketidakadilan ini perlu diperlihatkan. Walaupun berhadapan dengan bantuan sosial yang mengalir deras ya. Itu Gibran kalau ke Jawa Tengah bawa bantuan juga loh. Iya kan artinya langsung. Tidak hanya baik. Kita harus jeda, kita akan tanya ke mahasiswa, mereka masuk gak nih ke dalam narasi-narasi yang disampaikan oleh koalisi Anies Mohaimin dan juga koalisinya Ganjar Mahfud dan juga koalisinya Prabowo Gibran, mana yang lebih masuk ke dalam mahasiswa? Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Universitas Lampung atau Unila. Sudah ada Diana dan juga Iksan. Silakan teman-teman dari Unila melihat dinamika yang semakin memanas. Situasi politik ini bagaimana? Silakan siapa duluan, Iksan atau Diana? Diana dulu kali ya. Iya boleh Kak. Sebelumnya terima kasih Kak. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya rekam jejak karir Mas Gibran sebagai wali kota Solo tidak lepas dari privilege keberhasilan Bapak Jokowi sebagai wali kota juga pada tahun 2005 sampai 2012. Tentu hal ini juga menjadi karpet merah bahasannya saat maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Kepercayaan masyarakat Solo pada Bapak Jokowi secara tidak langsung akan juga diwariskan kepada Mas Gibran. Tapi sebelumnya melihat inkes saat ini, bahwasannya adik Mas Gibran yaitu Kaisang Pangarep juga menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang juga kita lihat keputusan MK yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun juga merupakan pamannya sendiri, pamannya dari Mas Gibran. Nah ini kan membentuk adanya tuduhan-tuduhan atau mungkin drama ya bahasanya seperti itu kepada Mas Gibran dan sebagainya, adanya dinasti politik. Nah apakah ada klarifikasi terkait drama yang mungkin secara subjektivitas itu terjadi kepada masyarakat dan kami khususnya mahasiswa? Sekian, terima kasih. Oke, soal dinasti politik. Iksan silahkan. Soal kekhawatiran kecurangan pemilu gimana nih mahasiswa melihatnya? Oke, Assalamualaikum, selamat malam kepada Bapak sekalian, narasumber dan sebagainya, dan Kak Rifana. Mungkin sedikit pernyataan ya dari teman-teman Universitas Lampung, terutama mahasiswa. Ya kita tahu bahwa tadi sudah ditampilkan video bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam sambutannya di salah satu hari ulang tahun partai, bahwa kondisi saat ini rakyat dipertontonkan banyak drama, drakor dan sinetron. Itu jelas. Dari pernyataan Presiden Jokowi saya menyepakati dengan benar. Dengan 100% benar, kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini rakyat dipertontonkan drama. Dan malah tadi sedikit saya dengar dari beberapa narasumber kurang jelas menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah sebenarnya sebagai dalang. Dalang dari sebuah perwayangan yang ada di negeri ini, terutama dalam perpolitikan di Indonesia sekarang. Ya kita tahu bahwa apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Mei 2023 kemarin terkait cawe-cawenya terhadap pemilu, ya kita tahu
Pak Jokowi hari ini menjadi dalang di suatu perwayangan, kita rakyat dipertontonkan hal ini. Drama yang menggelitik dan lucu gitu. Dari yang pertama ketika salah satu anaknya menjadi ketua partai dengan cepat, lalu salah satu keputusan MK yang menguntungkan anaknya Presiden Joko Widodo untuk bisa melanjutkan estafet bahasanya sebagai calon wakil presiden. Nah, ini menunjukkan mungkin jauh dari sebelum itu ketika Pak Anwar Usman terpilih menjadi ketua MK yang memiliki relasi kuasa itu kekeluargaan. Nah, ini jelas banget, Mbak, dan para narasumber bahwa ini adalah cawe-cawe Pak Jokowi. Nah, malam ini kami sampaikan mahasiswa dengan tegas dan masyarakat tidak ingin melihat hal-hal itu lagi. Tidak ingin melihat drama-drama yang dipolitisasi. Kita tidak ingin diperlihatkan tontonan politik, tangisan-tangisan politik, lalu tadi ada sindir-sindiran dari ketua partai dan sebagainya. Kita tidak ingin. Kita ingin diperlihatkan pemilu yang jujur, yang tidak ada kecurangan-kecurangan yang ada, dan diperlihatkan gagasan-gagasan dan idenya. Nah, pertanyaannya Mbak, ada sedikit. Ini ada dua nih. Mungkin ada dari tadi yang mendukung Pak Prabowo dan Jokowi. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah kapan gitu Pak Jokowi ini selesai cawe-cawenya dan drama ini kapan diselesaikan? Karena kita tahu pemilu bentar lagi akan berjalan. Hari ini sudah ditetapkan juga. Lalu yang kedua, pertanyaan untuk bapak-bapak yang lain, ini drama ini kepentingan politik, elit politik atau kepentingan rakyat? Mungkin itu aja sih, Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Diana dan juga Iksan. Kita udah dapat poinnya ya soal politik dinasti. Saya mau ke Bang Noel dulu, waktu kita nggak banyak, silakan dijawab. Itu ada kekhawatiran politik dinasti dan Jokowi cawe-cawe. Praktek politik dinasti kan bukan di Jokowi aja. 30 tahun juga ada praktek politik dinasti pada diam semua tuh. Kenapa semua pada Jokowi? Kita marah dengan politik itu. Gitu loh. Artinya jawabannya gini. Lah, ini kan persoalannya akumulasi politik ini ketika Mas Gibran menjadi wapres. Ketika tidak mampu menyerang Prabowo dengan isu-isu yang sudah basi, nggak mempan, nyerang Jokowi nggak mempan, ya diserang anaknya sekarang. Nah, saya yakin semakin diserangnya Gibran, semakin kuat anak ini. Itu artinya ini anak muda punya energi, tinggal kita lihat siapa yang kuat energinya. Saya punya keyakinan anak muda selalu bicara tentang masa depan. Biarkanlah orang tua bicara tentang masa lalu. Kita yakinkan ini adalah sebuah harapan. Semoga 2024 nanti ada pemilu yang menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi harapan kita semua. Terima kasih. Baik, Bang Nurdin, ini tadi sampai kapan Pak Jokowi akan cawe-cawein gitu? Mengingat anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena masyarakat nih, mahasiswa terutama gak mau itu drama-drama itu terjadi. Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Itu konstitusi. Harus tempatkan Pak Jokowi kapan dia sebagai presiden, kapan sebagai pribadi. Sebagai presiden, Pak Jokowi dianggap sebagai dalang. Sebagai presiden tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk cawe-cawe dalam konteks ini, karena itu adalah melanggar daripada konstitusi. Tapi sebagai pribadi, kader PDIP, dia punya hak untuk berpihak, untuk memilih. Tapi tidak boleh menggunakan kuasanya. Itu satu. Yang kedua, ketika kita bicara dinasti, sistem kita tidak mengenal dinasti. Kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan. Jadi ketika ada seseorang, kan ada hubungan darah antara bapak dan ini sudah banyak terjadi. Bupati istrinya, bupati selesai, istrinya jadi calon, kalau istrinya anaknya, adiknya dan sebagainya. Tapi kemudian apakah ini dikatakan dinasti? Tidak. Kenapa? Karena kalau rakyat tidak memilih tidak akan bisa dia terpilih gitu. Nah, yang penting sekarang adalah seluruh penyelenggara, seluruh pihak yang berkompeten dalam hal pileg dan pilpres harus jujur sesuai dengan konstitusi. Baik, Opung, kita waktunya nggak banyak. Bahwa ada kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa Pak Jokowi ini menjadi dalang dan Pak Jokowi cawe-cawe begitu dalam kontestasi pilpres. Sebenarnya yang kita butuhkan itu terus terang, jujur, terbuka. Sederhana. Gibran juga begitu. Terbuka dia, saya nggak di PDI lagi. Terbuka dia, saya nggak setia sama ibu lagi. Saya sekarang dengan Prabowo. Terbuka gitu loh. Nggak main ciluk-ba. Gitu loh. Jadi jangan kemudian menjadi sasaran, menjadi ini. Ada istilah baru top nih. Loh, ini enggak, bukan. Ini maksudnya gimana? Bukan, ya kayak peta umpat gitu loh. Dia apa sih kalau dia berterus terang? Kak, saya tidak ini lagi. Saya sekarang jadi sampai sekarang belum pamitan ya? Iya, sama dengan Jokowi. Saya tidak apa lagi, tidak kegajar lagi. Saya kayak ini. Lo bukan, artinya maksud aku sederhana sekali. Itu aja.
Nggak usah di orkestra, nggak usah diapain, sederhana. Baik. Bisakah jujur, bisakah terbuka, Baik. bisakah berterus terang. Itu aja. Oke, singkat saja Gus Coy. Ya, Pilpres dan Pileg 2024 kita harapkan berlangsung jujur dan adil. Seluruh instrumen negara tidak digunakan untuk mendukung calon tertentu. KPU-nya proporsional, tentara, polisi juga netral, sehingga kemudian demokrasi kita yang ratingnya turun, ini bagaimana bisa naik. Ya, itu satu. Bentar. Yang kedua, jadi jangan semuanya dalam demokrasi ini problemnya adalah seluruh ini kedaulatan rakyat, ini rakyat. Padahal sesungguhnya ada satu hal yang tidak memenuhi syarat kita berdemokrasi. Karena salah satu syarat demokrasi itu kan rakyat will inform, rakyat will educated. Nah, kita sebetulnya belum memenuhi syarat itu, sehingga ketika kita mau mencalonkan siapa, kan, menghindari hal-hal yang kurang pantas, mencalonkan yang kurang pantas. Jadi kita harus mencari ini pantas, ini pantas, ini sesuai dengan etika. Ini, nah itu harapan kita. Iya, saya malah belajar dari Diana dan Iksan bahwa ada poin ke-7 dari 6 hal yang saya sebutkan tadi soal membongkar hegemoni. Jadi artinya kalau sebagian besar pemilih kita seperti Iksan dan Diana, saya nggak tahu mereka pernah disurvei apa tidak, itu tentu hasilnya bisa berbeda. Tapi lepas daripada itu, pertanyaan tadi, siapa di belakang itu semua? Ya, berbagai kepentingan, posisinya sedang ada di mana dan bagaimana narasinya. Tapi kalau pemilu dilaksanakan pada hari ini, ko-kreasi Prabowo Gibran itu memang unggul. Karena itu kita sedang menunggu Majelis Permusyawaratan Rembang, Diana dan Iksan, serta ini, perubahan narasinya apa, rebranding dari Ganjar Mahfud apa gitu ya. Tapi tetap semuanya berlaku jujur dan kita kembalikan kepada kehendak rakyat. Betul, 14 Februari itu kehendak rakyat kok. Oke, kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi malam hari ini. Durasi. Seru sekali kita hari ini kedatangan tamu yang spesial. Seperti biasa politik. Pulang dari kampung. Pulang dari kampung, ada Opung tapi juga ada Gus Coy. Di Political Show luar biasa. Gus, kemarin aku tuh nonton kontennya Amin yang viral banget. Tahu. Gus Imin nyelepet Sarung, cetas. Semua ketawa, yang di video ketawa, netizen ketawa. Tapi aku curiga itu koalisinya deg-degan waktu itu. Kenapa emang? Karena khawatir tuh kalau nyelepet kekencangan itu bisa bubar tuh koalisi. Takutnya kan? Takutnya nanti kekencangan CNN bikin headline. Koalisi Amin bubar karena nyelepet kekencangan. Kita nggak mau. Bisa jadi. Kita nggak mau. Gak ada yang tahu. Tapi kita juga kedatangan Bang Noel dong. Bang Noel, wakil komandan tim golf. Atlet. Bukan. Golf bukan. Tim golf itu adalah tim relawan Prabowo. Betul, golf ya? Ya. Walaupun saya agak bingung ya kenapa tim relawan dinamain tim golf gitu. Saya cuma takut aja di antara para koordinator itu ada yang masuk ke sana bukan karena mendukung Pak Prabowo tapi karena mikirnya ini komunitas golf. Takutnya begitu. Takutnya begitu. Takutnya nanti ada orang udah mau main golf ngambil sticknya sih udah bener stick golf, tapi ada bendera Prabowo Gibran. Kita nggak tahu. Sekalian kampanye, nggak ada yang tahu. Dan hari ini akhirnya muncul lagi di Political Show Opung Panda. Berkontemplasi. Aku tuh selalu senang Mbak Nana kalau Opung Panda datang. Karena Opung Panda tuh selalu datang apa adanya. Yang lain tuh pakai outfit siap banget, pakai jas, pakai segala macam. Enggak, ini pakai ini karena kedinginan. Tapi pada siap. Opung tuh setiap kali datang muncul di TV tuh apa adanya. Kayak sekarang pakai baju merah putih. Sate kambing masih ada Opung. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Gila loh. Maksud aku takutnya Opung berkontemplasi di kampung. Jokowi begini jual sate ya banyak. Nggak tahu Opung. Takutnya. Pulang kampung meratapi nasi. Nggak tahu. Nggak boleh gitu dong. Kalau sate ayam ada? Nggak boleh juga. Oke. Tapi kita lihat berita-berita. Kayaknya sekarang memang PDI itu situasinya lagi panas gitu. Panas. Bayangin aja.
Gibran disuruh untuk balikin KTA-nya. Betul. Bobi disuruh untuk balikin KTA-nya. Betul. Dari sini kan kita tahu di PDIP sekarang banyak KTA yang kembali. Iya, lagi banyak tuh. Lagi banyak ya? Lagi banyak. Tapi itu ada satu momen itu ada satu hal yang menarik sebenarnya. Apa tuh? Bayangin ini. Bobi disuruh balikin KTA. Gibran disuruh balikin KTA. Pak Jokowi belum ada yang berani nyuruh balikin KTA. Karena kader mana yang berani nyuruh balikin KTA? Cuman Opung yang berani nyuruh balikin KTA. Cuma Opung. Jadi tolonglah WhatsApp Opung. Tinggal Opung WhatsApp aja itu Opung ya. Balikin KTA. Dan sekarang juga banyak kebingungan di masyarakat gitu loh. Karena ada yang bilang hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu sekarang ada yang bilang lagi renggang. Tapi di satu sisi juga ada yang bilang baik-baik aja. Ini kan membingungkan bagi masyarakat ya. Ibaratnya hubungan PDI dan Jokowi sekarang itu kayak suami istri yang kalau di depan tetangga baik-baik aja, tapi kalau tidur punggung-punggungan. Iya, kalau tidur punggung-punggungan gini. Ya punggung-punggungan. Terus ada yang colek-colek gitu. Apa sih kita? Kita nggak tahu itu sebenarnya baik-baik saja apa enggak ya? Iya, nggak ada yang tahu. Lagian juga kalau misalkan kita pikir-pikir ya, hubungannya ini kan sebenarnya hubungan masalah yang sepele gitu. Ini cuma masalah hubungan aja. Ya, dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Betul. Yang si ceweknya butuh kejelasan, sedangkan yang cowoknya butuh bikin dinasti politik. Enggak, bukan. Nama saya Aldo. Nama saya Duto. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Aldo dan juga Duto dari Komisi.co. Sentilan-sentilannya sangat menyegarkan sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung ataupun Unila. Kita ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show dengan episode yang lebih panas lagi karena konstelasi politik juga semakin memanas jelang 14 Februari 2024. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.